Gak sabar menunggu pasien dengan kasus kelainan DNA. Karena sebelumnya aku juga pernah menerima pasien dengan kasus kelainan DNA, dan pasien itu atau klienku itu berasal dari Hong Kong. Sampai aku diajaknya untuk ikut ke Hong Kong karena dia ingin terapi lanjutan dengan, tapi aku tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan sejahtera, selalu dalam tuntunan dan perlindungan Allah. Semoga selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aku dapat kabar dari teman kalau dia punya saudara dengan kasus kelainan DNA, dan itu membuat aku teringat pada salah seorang klien aku, warga negara Hong Kong yang kebetulan lagi berlibur ke Jakarta. Aku dapat kabar dari klien bahwa teman dia yang dari Hong Kong ini memiliki kasus. Kata dokter, dia itu diperkirakan penderita saraf kejepit, tapi setelah di MRI tidak ditemukan adanya saraf kejepit. Dia coba lagi pindah ke dokter yang lain, MRI lagi, pindah lagi dokter yang lain, MRI lagi, dan hasilnya tetap sama bahwa tidak ditemukan saraf kejepit. Maka sama dokter, karena tidak ditemukan saraf kejepit sedangkan dia menderita sakit daerah punggung yang sangat sehingga susah tidur di tempat tidur, dia terpaksa tidurnya itu di kursi. Maka dianggap oleh dokter, karena dia tidak saraf kejepit, dianggap dia itu kena virus, dan dia diberi obat untuk antivirus, dan dia sudah minum obat itu cukup lama di bawah pengawasan dokter tentunya. Dan akhirnya dokternya bilang sepertinya tidak ada kemajuan dengan minum obat antivirus ini, maka dia dianggap bukan karena virus. Penyakitnya ini bukan karena virus, bukan karena saraf kejepit, bukan karena virus. Dengan demikian dokternya menganggap bahwa pasien dokter ini bukan saraf kejepit, bukan karena virus, tapi kelainan DNA. Saran dokternya tidak boleh dipijat. Maka klien saya yang pernah terapi sama saya dan alhamdulillah sukses terapinya, mengharap sama saya agar saya berkenan melihat temannya ini. Dia akan ajak temannya ini untuk menginap di rumah dia dan kemudian meminta saya untuk menerapi dia cara diam-diam. Maka aku dikabari agar bahwa dia udah bersama temannya itu. Besok temannya mau balik lagi ke Hong Kong, dia ngajak temannya nginap di rumah dia. Maka saya di siangnya itu dijapri sama klien saya ini, Bu, nanti malam tolong ke apartemen saya jam 8. Nah, jam 8 itu saya udah di apartemen Pakubono di lobinya, dan saya langsung japri klien saya tersebut bahwa saya sudah ada di lobi apartemen beliau. Kemudian dia balas, Bu, mohon maaf lupa ngabari bahwa temannya itu mengajak nonton. Mau ditunggu ya, Bu? Karena saya juga penasaran. Saya tunggu. Sampai akhirnya sekitar jam 10-an, klien saya ini datang sama temannya. Begitu dikatakan bahwa saya ini terapis, mohon memeriksa kasus dia, teman yang dari Hong Kong ini tidak mau. Nggak boleh sama dokter saya itu nggak boleh dipijat, saya itu nggak boleh dipijat, nggak boleh, saya itu nggak boleh dipijat. Saya bilang, kalau ibu nggak mau dipijat nggak apa-apa, saya nggak akan pijat. Saya cuma sekedar pengen tahu kasus ibu ini apa. Saya tidak akan mijat, saya cuma periksa aja. Enggak, saya tidak mau. Akhirnya dibujuk sama temannya gitu kan,
diceritakan pengalaman dia dan kasusnya berhasil saya tolong. Akhirnya dibilang gini, dokter saya melarang saya dipijat. Iya, saya bilang sebagai seorang terapis pijat, saya ini juga melarang orang untuk pijat. Kenapa? Tidak semua orang yang ngaku tukang pijat itu mengerti saraf dan urat. Dan jika mereka tidak mengerti, mereka itu main hajar aja, bukannya tambah kebaikan, malah membawa keburukan bagi si penderita. Maka saya juga melarang. Saya bilang saya tidak akan pijat, saya cuma sekedar meriksa titik-titik di daerah tulang punggungnya. Dan dia bersedia akhirnya dengan syarat nggak mau dipijat, oke. Dia akhirnya duduk di kursi makan, menghadap ke punggung kursi makan. Saya periksa daerah tulang punggungnya. Dari memeriksa daerah tulang punggung tersebut, saya temukan banyak sekali cedera. Jadi dari periksa di daerah tulang punggungnya ini, saya temukan banyak sekali yang peredaran darahnya yang tertutup, yang bermasalah, dan itu ujungnya itu ada di kepala, di bahu, di belikat, di pinggang, di kaki. Jadi setelah saya temukan kasus-kasus begitu, saya katakan sama si ibu ini terlalu banyak ini Bu. Saya temukan kasusnya ini kasusnya ini. Jadi dan ini usia cederanya ini sudah cukup lama Bu. Dan cedera sebanyak ini hanya mungkin terjadi jika ibu jatuh dari tangga dan berguling-guling ke bawah. Begitu saya ceritakan begitu, si ibu ini kaget. Kok ibu bisa tahu? Dibilang gitu kan. Di kasus cedera yang saya temukan ini, saya membacanya dan kemudian saya coba menerangkan ke ibu bahwa kasus ini hanya bisa terjadi jika ibu mengalami jatuh dari tangga berguling-guling ke bawah. Sehingga banyak cedera sini, di sini, sebelah gitu kan. Kemudian diceritakan. Memang benar Bu, saya pernah jatuh dari tangga pada saat saya kelas 2 SMP. Tapi itu kan udah lama sekali Bu, dibilangnya. Justru karena udah lama itu jadinya jadi masalah, karena tidak ada usaha untuk merapikan pada daerah-daerah otot-otot yang cedera atau jaringan urat yang bermasalah ini. Dan setelah saya mengucapkan itu, hari udah hampir jam 11 malam, dia mau bersedia di terapi, tapi saya tidak mau. Karena besoknya saya sudah ada janji untuk terapi di daerah Bekasi. Saya bilang saya tidak sanggup karena waktunya udah terlalu larut malam dan saya biasanya terapinya sekitar 1,5 sampai 3 jam, dan besok pagi saya sudah harus berangkat ke Bekasi karena ada klien di sana. Jadi mohon maaf saya nggak bisa. Saya harus menyiapkan diri saya agar energi saya cukup kuat untuk melakukan terapi besok pagi. Karena saya nggak bisa dan dia juga besok harus segera berangkat lagi ke Hong Kong, dia ngajak saya, "Ibu, ikut saya aja ya Bu ke Hong Kong, terapi saya di Hong Kong, terapi sampai sembuh. Saya janji tidak akan menambah pasien untuk Ibu, jadi Ibu khusus nyapi saya agar Ibu tidak capek dan Ibu tidak banyak pekerjaan." Tapi saya tidak bersedia karena saya maunya ya di Jakarta aja atau di Indonesia aja atau di daerah yang tidak begitu jauh dari Jakarta. Hong Kong terlalu jauh dan saya tidak mau. Dan dengan adanya teman saya mengatakan dia punya saudara dengan kasus kelainan DNA, maka saya sangat tertarik sekali dan
sangat berharap bisa menerapi dia untuk mengetahui benarkah kasus kelainan DNA atau sama dengan kasus klien saya yang dari Hong Kong tersebut. Cuma belum ditemukan oleh dokter secara kejepit, dan akhirnya mereka menganggap itu sebagai kelainan DNA. Semoga informasi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi teman-teman, sahabat yang menurut dokter menderita kelainan DNA. Masih ada sebuah harapan atas sebuah kesembuhan. Dan saya nanti kalau saya sudah terapi orang tersebut, saya akan ceritakan kepada sahabat lewat channel saya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengikuti channel saya ini. Jika dirasa bermanfaat, mohon bantu disebarkan agar orang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih untuk sahabat. Semoga kita selalu sejahtera, bahagia, dan selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.